Mejanya sudah rapi? Duduknya sudah rapi? Oke, kalau sudah rapi, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Nah, tadi siapa yang datang lebih awal? Danis. Oke, Danis silakan pimpin teman-teman berdoa ya. Kita berdoa sama-sama ya. Mulai teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya berdoa mulai. Kira-kira kenapa kita harus berdoa? Ya itu ya. Nah, biar belajarnya bagus, katanya pintar nih mas. Siapa lagi? Coba Neko. Biar konsentrasi, pintar. Agar pembelajaran lebih lancar. Nah, agar pembelajaran lebih lancar, hebat Nepanya. Ada lagi nah? Coba Cantika. Agar pembelajaran lebih lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masya Allah bagus ya Cantika, biar pembelajaran kita diberkati dan diberkati. Nah, anak-anak, kenapa kita harus berdoa? Itu merupakan suatu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga dapat belajar berkelas seperti sekarang ini. Dan juga biar pembelajaran kita hari ini berkah, anak-anak diberikan keberkahan oleh Allah sehingga nanti dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi setiap kegiatan apapun dimulai dengan doa. Kita cek kehadiran dulu ya. Aura Ramadhani hadir ya. Nina Cynthia, ada yang mau dipanggil? Oh Rapi, ya Rapi sama Kalista dan Dea. Saya. Nah, sebelumnya biar kita belajarnya lebih semangat, kita bernyanyi bersama. Mau nggak? Mau. Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Itu merupakan lagu kebangsaan kita. Nah, itu mau tanya, kenapa kita harus menyanyikan lagu kebangsaan? Dengar. Tapi agar cinta kepada tanah air katanya. Ada pegangan Kak Putri. Menunjukkan kepada dari bumi kita. Ini katanya oke, dia bisa melestarikan lagunya katanya. Semuanya pintar ya, hebat semua, bisa menjawab dengan baik. Nah, benar kata teman-teman tadi, kenapa kita harus menyanyikan lagu kebangsaan? Biar kita bisa melestarikan lagu kebangsaan kita, bisa menciptakan rasa atau sikap nasionalisme atau cinta tanah air. Anak-anak kita nonton ya, sebelum kita belajar biar lebih semangat lagi. Kayaknya kalian belum semangat ini ya. Kita nonton mau nggak? Mau. Ya, kita nonton Pak Ikan Pak Bama. Kita lihat ya. Sekarang kita bisa menikmati keindahan ikan-ikan ini setiap hari. Ya, aku setuju dengan adanya ikan. Nah, apa judulnya nak? Iya, ikan Pak Bama. Di dalam film tadi apa yang terjadi nak?
kewajiban serta tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat serta interaksi kita dengan lingkungan ya. Dengan itu nanti anak-anak dapat menganalisis, dapat mendeteksi itu tentang hak dan tanggung jawab serta ini ya, serta interaksi di antara antar individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta interaksi manusia dengan lingkungan. Semangat dulu ya, aku semangat. Oke, dulu sih ya. Nah, ibu mau tanya dulu ya. Tadi kan kita sudah melihat ada warga yang sedang gotong royong. Gotong royong dilakukan oleh kita semua sebagai warga masyarakat. Terus ada juga tadi pada saat kita nonton ada Pak Bambang tadi itu ada dia menyelesaikan masalahnya dengan bermusyawarah. Kalau musyawarah juga dilakukan oleh siapa? Semua masyarakat juga diundang sama pimpinannya, misalkan RT, misalkan RW, begitu ya. Sekarang ibu mau tanya dulu anak-anak, ada yang tahu nggak berkaitan dengan itu kita nanti akan membahas tentang hak kewajiban kita. Ada yang tahu nggak hak itu apa artinya? Sebagai apa? Adalah sesuatu yang bukan yang menjadi hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Ada jawabannya? Ya, sekarang sudah. Jadi hak itu adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik kita atau sesuatu yang akan kita peroleh. Kira-kira untuk mendapatkan hak apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Kewajiban. Ada yang tahu nggak kewajiban itu apa? Yaitu sesuatu yang harus kita lakukan. Kalau tanggung jawab, ada yang tahu? Tanggung jawab nah? Sesuatu yang harus kita bertanggung jawabkan di tangan kita. Mau ngajak kalian nonton lagi, mau nggak? Mau. Kita nonton dulu ya. Kita lihat ya, kira-kira paling lagi dulu apa ya? Nah, ternyata anjing ya itu kita lihat. Kenapa? Tapi kalau kita punya anjing. Yuk, sekarang kita pilih tantangannya yang tidak satu kucing, lagi anjing. Tahu nggak untuk apa itu kira-kira? Tahu. Untuk apa? Dan malingnya jatuh. Ya biar buka malingnya ya, biar kalau malingnya lewat, malingnya berbunyi. Tuh, Pak RT sedang apa malam ini, Pak? Bapak nggak tahu ya kalau ada tali jembatan? Jadi saudara-saudara, tindakan anak Apa ya? RT-nya, keluarganya? Suara ya. Oh, bukan, Pak. Bukan peringatan. Tapi sadar kami kok. Bukan bisa begitu, teman-teman semua. Bagaimana kalau kita berbicara bersama? Setuju? Nggak setuju. RT, saya tidak setuju kalau cuma mengurangi ayam, Pak. Ini filmnya membahas tentang apa, Nana? Tentang apa? Coba ada, tentang apa? Tentang maling. Apa lagi? Bagian ada. Malingnya meneror warga. Judulnya masih tadi videonya Siskamling. Siskamling. Jadi tadi ada Siskamling. Kenapa maling bisa ini nah? Maling di warnanya tadi kenapa? Kira-kira kenapa? Karena tidak adanya sistem keamanan lingkungan, tidak adanya kegiatan roda atau Siskamling ya. Jadi kalau ada Siskamling, maka lingkungan kita akan aman. Siapa yang enak kalau aman? Kita.
termasuk contoh dari apa? Yang sudah kita bahas di awal. Tanggung jawab kita sebagai masyarakat adalah rendah. Lakukan setiap hari kita bertanggung jawab. Karena itu merupakan apa? Ya, tanggung jawab merupakan kewajiban integrasi. Nah, jadi setelah kita melakukan kewajiban, kita bertanggung jawab, sehingga kita mendapatkan apa nak? Hak kita naik komputer. Hak kita apa tadi? Mendapatkan kenyamanan, terus mendapatkan apa? Keamanan. Terus kalau misalnya gotong royong nih, jadi kita mendapatkan apa? Lingkungan yang apa? Bersih. Lingkungan yang bersih itu adalah contoh dari hak, tanggung jawab, dan kewajiban kita di dalam masyarakat. Sekarang lagi gambar pertama sama kita dia gambar apa? Gambar yang kedua apa nak? Pada malam atau kegiatan siskamling. Yang ketiga apa nak? Pinter ya kalian ya. Ini juga sudah berkaitan dengan pembelajaran kita sebelumnya. Berarti kalian sudah memahami ya. Jadi ini adalah contoh dari perilaku yang sesuai dengan tanggung jawab kita sebagai masyarakat. Nah, anak-anak ketika nonton video tadi itu ada nggak interaksi di antara orang-orang yang ada di dalam video? Interaksinya apa saja? Siapa yang bicara-bicaranya komunikasinya dari siapa saja? Ada Pak RT, siapa lagi? Ada warga, siapa tadi? Anak kecil tadi siapa namanya? Dita tadi ngobrol dengan siapa? Teman-temannya. Ketika Dita ngobrol dengan teman-temannya itu contoh interaksi ya. Interaksi itu adalah komunikasi atau hubungan timbal balik ya antara satu orang dengan orang lain, atau satu orang dengan kelompok, bisa juga satu orang kelompok dengan kelompok. Nah, jadi ketika Dita berbicara dengan teman-temannya itu contoh apa? Interaksi apa? Individu dengan kelompok. Nah, kalau ada nggak kegiatan musyawarah tadi? Ada. Kita lihat gambar ya. Kalau musyawarah itu antara siapa dengan siapa? Dengan kelompok. Individu dengan kelompok. Karena yang berbicara siapa? Pak RT-nya kepada masyarakat. Kira-kira anak-anak selain tiga contoh ini, apa lagi contoh ini? Interaksi di dalam masyarakat. Ada lagi nggak? Tadi ada kelompok dengan kelompok. Contohnya apa? Siapa yang bisa membaca? Kelompok dengan kelompok ini antara itu. Nah, kira-kira antara ibu dengan kalian ini interaksi apa nak? Individu dengan kelompok. Nah, individu dengan kelompok ini mas sudah bagus ya, sudah aktif. Nah, kalau kelompok dengan kelompok apa contohnya? Ya, kepada kelompok A dan kelompok B yang bisa. Nah, ketika ada dua kelompok, contohnya kelompok A dan kelompok B, katakan kita bisa ketika kita diskusi ya, hanya kelompok satu berkomunikasi dengan kelompok kedua. Itu contoh interaksi antara kelompok dengan kelompok. Nah, anak-anak ibu mau tanya lagi nih, kira-kira apa dampaknya? Dampak itu apa yang terjadi jika kita tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat? Contohnya, kita tidak melakukan siskamling tadi, apa yang terjadi? Kemalikan, lingkungan kita tidak akan aman. Jadi itu contoh interaksi manusia dengan lingkungan ya. Itu contohnya. Nah, kalau kita tidak membersihkan lingkungan, apa yang akan terjadi? Apa? Lingkungan tidak akan nyaman, cuma kotor katanya, bagus sekalian. Banjir kata Moni, ya kecelakaan kalau kita tidak patuh terhadap lalu lintas ya. Semuanya benar sekarang. Contoh-contoh interaksi kita dengan lingkungan individu, ada interaksi sosial ya, dan interaksi kita dengan lingkungan. Kalau sosial tadi individu dengan individu, terus apa lagi tadi? Individu dengan kelompok. Terus apa lagi? Kelompok dengan kelompok. Kalau interaksi manusia dengan lingkungan apa tadi? Contohnya? Ya, manusia dengan lingkungan, kata bisa dengan kita melakukan gotong royong tadi, dari lingkungan kita jadi bersih. Terus ada juga interaksi yang tidak bagus ya, manusia dengan lingkungan. Contohnya apa? Tadinya bagus dan nih, semoga sampah sembarangan, apa yang terjadi? Coba Aura. Kebanjiran. Terus apa lagi? Lingkungan kita tidak nyaman. Jadi
kita sebagai warga masyarakat harus selalu mengikuti dan menjalankan tanggung jawab kita ya. Tentunya tadi seperti kalau di rumah orang tuanya ya diingatin kalau ada kegiatan ronda malam itu ronda malam. Kalau ada kegiatan sistem apa namanya kebersihan atau kerja bakti, kalian boleh ikut ya, ikut orang tuanya. Jadi lingkungan kita jadi aman, jadi nyaman. Nah terus ada musyawarah juga tadi. Musyawarah itu untuk apa anak-anak? Untuk menyelesaikan suatu permasalahan gitu ya. Jadi anak-anak musyawarah itu untuk kita mendapatkan keputusan bersama. Kira-kira kalau kita tidak musyawarah apa yang akan terjadi? Masalahnya tidak akan selesai ya, maka akan terjadi konflik, akan terjadi masalahnya menjadi lebih besar karena kita tidak mencari dari luarnya. Bisa mencarinya dengan musyawarah. Sudah paham ya? Sudah. Duduk siap. Oke, kita bagi kelompok dulu ya. Satu kelompoknya 5 orang. Kita lihat kelompok pertama. Kelompok pertama Naiko, Gea, Adam, Zipara, sama Sapa ya. Kelompok 2 itu ada Faris, ada Cantika yang setia, terus ada Moni, Salsa, sama Aura. Mana Aura? Ya. Semuanya sudah duduk di tempat duduk masing-masing? Sudah. Sudah dapat kelompok? Sudah. Kelompok satu mana? Oke. Kelompok 2. Oke sih. 3. Ya. 4. Oke, sudah duduk semua ya? Sekarang Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2 mana? Kelompok 3. Kita mulai ya. Kelompok 1. Sudah dapat semua? Barengan sudah. Ana Soleh. Siap. Ana Soleh. Siap. Ana Soleh. Siap. Tepung ikan. Berenang. Cari makan. Kenyang. Diam. Oke, dengar ibu dulu ya. Kalian sudah dikasih LKPD. Nanti silakan isi nama kalian di sini ya. Nah, kenapa ibu bagikan LKPD? Karena kita akan belajar diskusi secara kelompok. Nanti di sini ada 2 buah kegiatan. Ibu kasih 2 buah masalah sama kalian ya. Ada di sana kegiatan 1 dan ada kegiatan 2. Ya, masalah. Nanti kalian ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD ya. Silakan dibaca nanti kalau ada yang nggak paham dan lainnya. Sebelum kita kerjakan kegiatannya, kita nonton dulu ya untuk menjawab kegiatan 2 nanti berkaitan dengan video yang akan ibu tayangkan. Mau nonton? Mau. Ayo kita lihat. Lihat nanti ada ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman kepada seluruh bapak-bapak warga desa Gentang untuk diharapkan kehadirannya pada kegiatan gotong royong bersama yang akan dilaksanakan pada hari ini pukul 8 pagi di Balai Desa Gentang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Silakan ya, lanjutkan diskusinya. Kenapa zamannya? Apa sebanyak yang kalian tahu ya, sesuai teks juga atau sesuai dengan video tadi. Ya, nah, yang kita sudah terlihat. Ya, nah.
Tadi nonton kegiatan 2 bagian 1 yang tabel ya. Nanti selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok salamnya. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mendiskusikan hasil diskusi dari kelompok melengkapi laporan di bawah ini. Interaksi sosial, gotong royong, individu dengan individu, jadi berbicara dengan kami mengenai gotong royong, individu dan kelompok, ulasmi berbicara dengan kerja, kelompok dengan kelompok, kelompok berbicara dengan kelompok. Ada yang bertanya? Ayo, siapa yang ingin menanggapi tak? Tinggal tak bertanya, jawabannya tadi. Oh, silakan kelompok 2. Nama saya Cantika Cahaya Putri dari kelompok 2 yang menanggapi hasil jawaban dari kelompok 4. Individu dengan individu, apa yang maksudnya? Apa namanya? Sosial. Berbicara dengan menanggapi mengenai kelompok. Oke. Ya, terima kasih. Silakan ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada lagi ya? Oke. Silakan kelompok 1. Perkenalkan, saya dari Sekolah Kita dari kelompok 1. Saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 4. Jadikan contoh interaksi kelompok dan kelompok. Bagi pertanyaan, kelompok A berbicara dengan kelompok B. Oke, terima kasih. Kelompok 1 kelompok lain ada? Sudah? Kalau sudah, silahkan tutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Tangan dulu. Semuanya sudah maju.
anak-anak hari ini semuanya sudah bagus, sudah memahami tadi juga karena dijawab ya. Hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Contoh perilaku yang sesuai dengan tanggung jawab itu tadi yang pertama ada kegiatan siskambling atau ronda malam, ada kegiatan musyawarah, terus ada kegiatan kerja bakti atau gotong royong. Ada lagi nggak tadi? Selain itu kita juga sebagai warga masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban di ketika berkendara kita harus patuh ya. Kalau ada lampu merah kita berhenti, terus memakai helmnya begitu ya. Terus anak-anak tadi kita juga belajar tentang interaksi kan, interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Tadi udah benar dijawab sama teman-temannya. Interaksi sosial itu antara individu dengan individu. Contohnya misalnya Paris berbicara dengan Danis, itu terjadi interaksi antara satu orang dengan satu orang atau individu dengan individu. Terus ada lagi individu dengan kelompok. Contohnya nih mas, seperti ibu sekarang berbicara kepada kalian semua. Terus ada kelompok dengan kelompok. Tadi kita diskusi nggak? Nah, ketika kelompok lain maju, ada kelompok yang menanggapi? Ada. Itu terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok. Terus pada kegiatan kita nonton tadi tentang gotong royong, itu adanya manusia membersihkan lingkungan. Itu terjadi interaksi antara manusia dengan lingkungan. Manusia yang membersihkan lingkungan menyebabkan lingkungan menjadi apa? Bersih. Terus dampaknya tadi, kalau kita tidak menjaga kebersihan, apa yang akan terjadi? Lagi tadi sudah ya kita bahas semuanya ya. Sudah paham semua kan? Sudah. Untuk melihat bagaimana tingkat kepalaman kalian, ibu akan memberikan kalian lembar evaluasi. Nanti saat mengerjakan evaluasi kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak boleh bergotong royong seperti pembelajaran kita tadi ya. Tadi kita kerjakan sendiri-sendiri. Tadi sudah presentasi, kita juga sudah evaluasi, sudah bahas materi juga. Nah, ibu mau bertanya dulu kepada kalian, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Bagaimana yang menyenangkan? Nontonnya. Terus apa lagi? Mengisi KPD. Berdiskusi suka ya? Ya. Sudah paham semua tadi? Sudah. Ada yang belum paham? Boleh ya, kalau ada yang belum paham boleh tanya sama ibu ya. Nah, kalau sudah paham semua, nah nanti evaluasinya akan ibu periksa anak-anak yang nilainya belum mencukupi nanti ikut remedial ya. Dan anak-anak yang nilainya sudah bagus nanti kita ikut pengayaan ya. Semoga semuanya ikut pengayaan, nggak ada yang remedial ya. Nah, selanjutnya minggu besok kita akan belajar tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 2. Nanti silakan siapkan di rumah ya, dipelajari dulu. Dan anak-anak, untuk nanti kegiatan di rumah, tindak lanjut sebagai tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, nanti kalian diskusikan bersama orang tua ya. Bagaimana contoh tanggung jawab selain yang kita diskusikan tadi di lingkungan di sekitar tempat kalian, di sekitar tempat tinggal kalian. Nanti tanya sama orang tuanya, kegiatan apa yang pernah dilakukan orang tuanya atau kalian ikuti sendiri. Hanya nanti ditulis di buku tugas ya. Karena sudah selesai untuk menyegarkan kembali kita tepuk semangat sekali lagi ya. Tepuk semangat. Nah, duduk siap. Nanti ketika pulang sekolah, nanti yang ada sampah di bawah mejanya silakan ya. Karena sudah rapi, tidak ada yang dirapikan lagi. Karena hari ini jam kita sudah hampir habis. Nah, sekarang ibu mau